Saya sempat kan waktu itu sempat di Kalimantan dan sempat sakit itu kan, dan dibantu sama Bang Romi teman-teman gitu kan. Nah sama Umi Dini lah. Dan setelah kejadian itu tiba-tiba ada orang yang bilang katanya, oh saya Raji itu sakitnya pura-pura, dia kayak gini, sehingga kan dari teman-teman itu mendesak gitu loh, kembalikan uang yang pernah diberikan sama dari Bang Juma dan kawan-kawan katanya dari ini gitu. Sedangkan saya berpikir gini, ini kok kayak gini gitu kan, kalau memang tahu kayak gini saya mendingan gak usah gitu kan. Sampai teman-teman tuh Midin itu bener-bener kayak nyuruh orang itu mendesak gitu loh. Sampai kan KTP saya juga tersebar sama teman-teman. Siapa yang minta kembali? Umi Dini. Oh, kita nggak pernah. Alhamdulillah ta'ala ya. Saya nggak pernah meminta apa yang sudah saya keluarkan. Apalagi kepada orang yang sakit, mau dia Islam maupun dia non Muslim. Kalau kita sudah memberi, nggak ada itu kita minta kembali. Itu informasi yang salah itu. Iya, karena kan memang waktu itu juga kan sering komunikasi sama beliau juga kan, sama Umi Dini. Cuman lost kontak itu memang saya nggak terlalu inilah gitu. Jadi ya kayak inilah gitu. Habis itu masuk sebarisan dengan penjahat. Iya. Digandeng sama si Jerry dan kemudian kamu digandeng sama Lina Wijaya. Dibaptis sama si Bom. Apa pula dibaptis Bom? Bukan, jadi gini ya, dia ada cerita banyak. Jadi dia nih sama Lina Wijaya, kan dia dibaptis di tangan Lina Wijaya. Sekarang dia baru lihat kan, sekelas Elia aja yang satu barisan dari kecil dia Kristen bisa dihina, dinista sama Lina, apalagi kamu dekku. Elia itu kurang apa dia tuh apologetnya, dielu-elukan sama orang Kristen. Lina Wijaya aja bisa menghina dan menista dia di hadapan publik, apalagi nanti kalau sudah tidak ada manfaatnya di tangan mereka dek. Di tangan umat Islam sekeras-kerasnya Bang Dewa, sekerasnya akan Kian Santang, gak akan lepas kepala kamu dari leher dek. Enggak kan? Enggak lah. Apalagi sudah pernah mondok, tahu lah pasti Islam. Mana ada di Islam itu kayak gitu-gitu? Enggak ada di Islam yang kayak gitu. 2 tahun mondok mana ada? Ya mungkin cara saya aja yang menyampaikan yang tidak baik, tapi itu kan di depan para pemuja. Bersama muslim ada saya pernah kasar sama orang. Jadi sekarang ketika kamu dibaptis, kamu yakin akan tinggal selamanya jadi Kristen? Enggak. Sebenarnya waktu itu tuh memang enggak ini juga sih. Saya juga intinya saya enggak 100% lah gitu. Jadi hati saya itu semua waktu itu menolak. Dokumentasi aja. Berarti mau kembali ke Islam lagi? Iya. Karena memang seperti itu. Ya Allah, Mau kembali ke Islam lagi? Iya bang. Ya udah bersyahadat aja di sini. Enggak syahadat. Masih takut. Razi, kita nggak tahu kapan meninggal kita, Razi. Kita nggak tahu hari ini masih hari esok tuh masih dikasih jatah kamu dek. Mumpung Allah masih kasih kesempatan lidah kamu bisa ngucapin kalimat syahadat. Lebih baik Syahadat lagi enggak? iya balik kepada Allah dek. Syahadat Di dunia nggak terlalu bahagia, Iya. di akhirat makin bahaya dek kamu dek. Di dunia kalau kita nggak bahagia masih mau apa? Syahadatnya Menderita di dunia cuma sebentar dek. Di akhirat kekal kamu Razi, kekal, kamu tahu kan? Lebih baik susah di Islam. Udah mending Cuma kalau di kamu dunia susah di Islam daripada bahagia di Islam dek. ada. Ini Balik dek, balik sama Allah Itu dek. sebarisan dengan Bang. jangan. Yuk, jangan. Yuk. Lihat Bang Zuma, kamu belum kenal beliau dek. Balik ke Allah dek, balik dek. Syahadat gak nih? Mumpung ketemu kita. Yuk. Apa kamu takut atau Kamu jangan diancam? malu sama orang, jangan takut sama manusia. Takut sama Allah dan malu sama Allah.
kalau ada apa-apa sama kamu nanti, kamu diancam karena kamu telah dibantu sama mereka, kamu bisa koordinasi sama Kak Romi kan? Kamu bisa ngomong sama saya kan? Bisa ngomong sama teman-teman yang ada di sini kan? Udah, syahadat ya. Apa kamu ada utang piutang dengan mereka? Razi? Tinggal sama siapa, Razi? Sama orang tua? Sama orang tua? Hah? Sama siapa? Ngekos sendiri, Kontrak? kosan. Kosan? Kerja apa di sini? Kalau waktu itu Hmm. jadi kayak ditekan sama mereka untuk fokus gitu lah dengan mempelajari STT gitu kan, sekolah teologi. Mau dipakai buat jadi ini. Mau jadi apa STT itu? Orang Makanya kemarin itu, jadi setelah kejadian, pokoknya beberapa hari kemarin itu kayak ngerasa, oh ternyata hanya untuk dimanfaatkan. Beberapa orang memang banyak yang seperti itu, terutama kayak Kiai Murtad dan kawan-kawan lainnya gitu loh. Itu mereka memang kayak memanfaatkan kita gitu loh. Razi, lihat ya, ini ada Bang Zuma di sini. Kalau kamu bersyahadat kembali ke Allah, dek, seandainya Allah nggak izinin kamu bertemu hari esok, dek, minimal kamu nggak kekal selamat, dek. enggak. Kalau kamu sudah sadar, kamu dimanfaatin, kamu mau dihidup dengan jadi sekolah tinggi teologi, itu apa lah, orang yang lulus S2 aja mu'alaf. Iya. Ente mau dipakai untuk mereka, untuk melawan Islam. Kamu dimanfaatkan, kamu jadikan sebagai pion. Kamu mati, mereka lari. Kamu mau jadi musuh umat Islam. Kamu dimanfaatkan. Kamu sudah sadar itu kan? Kamu dimanfaatkan. Penting sekarang kalau memang kamu ini menyadari itu semua, yuk sahadat aja lagi kembali. Mau. Udah ya, kita sahadat ya. Menjadi Islam kembali ya. Allahu Akbar. Yuk sahadat ya. Yuk. Nah, kalian jadi saksi semua. Si Razi, adik kita, sudah menyadari kekhilafannya kemarin. Ternyata beliau hanya dimanfaatkan kemudian oleh oknum-oknum tertentu. Beliau sudah menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sekarang beliau ingin bersyahadat ya, ingin bersyahadat kemudian kembali kepada Allah. Dan sebenarnya kemarin itu mereka hanya terdesak, dan menurut pengakuan beliau hanya setengah-setengah, disebabkan karena mungkin ada hal yang sifatnya pribadi yang kemudian menjadikan beliau meninggalkan Islam. Ya, itu juga mungkin karena kesalahan kami sebagai seorang muslim, dalam hal ini apologet, yang menjauh dari anak-anak ini ya, menjauh dari mereka sehingga mereka merasa tidak punya abang, tidak punya orang tua, sehingga mereka dirangkul oleh teman-teman yang menyembah Yudas selama ini. Malam ini alhamdulillah kami di Bandung, tepatnya di kota Bandung. Beliau datang kemudian ke kami ya sebagai manajemen API untuk kemudian menyatakan dirinya kembali memeluk ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat sekalian, beliau gemetaran bentuk daripada luapan daripada keseriusan beliau, kemudian air mata beliau ini adalah air mata penyesalan ya. Nah, kepada teman-teman yang kemarin muncul kebencian terhadap beliau, yuk buka hati, maafkan beliau. Adapun ancaman beliau kemarin itu hanya ingin mendapatkan jempol dari apologet seberang bahwa Razi menantang Bang Zuma. Saya katakan bahwa tak mungkinlah seorang Razi itu bisa kemudian melakukan perbuatan demikian, ingin menggorok Bang Zuma. Itu hanya ancaman ini aja. Tapi nanti kita akan dengarkan pengakuan beliau untuk mohon maaf. Sekarang kita prosesi syahadat. Ikut saya deh ya. Ya boleh ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saudara kita ya, adik Rasi ini mudah-mudahan bisa istiqomah kembali bersama dengan kita. Jadi berharap terutama saya ini ya Bang ya, ya, sama teman-teman sekalian, ya, mohon maaf, mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya dari hati yang terdalam saya. Saya memang benar-benar menyesal. Dari kemarin memang benar-benar apa kayak sebelumnya itu memang ada benar tekanan dari orang-orang, terutama dari orang-orang sekitar saya gitu. Jadi yang saya harapkan dari teman-teman cuma bisa saling berbagi gitu loh. Cuma ternyata malah dapat tekanan dari satu orang itu, yang sehingga semua orang juga tanpa tahu penyebabnya sehingga seperti ini gitu loh. Oke. Coba ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Hanya manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Sah. Akbar, Masya Allah. Oke. Masya Ya, Allah. jadi saya berharap kepada API yang ada di Bandung ini ya, Jabar, API Bandung, API Jabar, untuk kemudian merangkul beliau, masukkan beliau di pengurus API Jawa Barat. Saya titip ini aja mungkin Bang ya, jangan untuk sekarang ini mungkin yang sampai dari teman-teman mereka gitu kan, untuk tahu dulu gitu loh. Iya. Karena memang Kalau mereka ada yang ganggu bilang ke kita. sekarang ini mereka tuh, apalagi besok ini saya kayak harus ketemu dengan orang dengan rencana mau sekolah STT itu. Nah disitulah yang membuat saya berat kayak berpikir lagi gitu loh. Sedangkan pemahaman saya selama ini yang saya pengenkan itu memperdalam lagi Al-Quran gitu loh. Karena memang dari dulu pengen kuliah tuh itu memperdalam Al-Quran dan hadis gitu, bukan kayak sekolah teologi gitu. Apalagi kayak kemarin Sudah bicara sama Ustaz saya Romi. Apa cita-citanya mau kuliah? Udah nanti, insya Allah nanti. Coba nanti saya hubungi dia teman saya ya. Mana tahu bisa kuliah ya. Kita kuliahkan. kalau untuk kuliah insya Allah ada Bang, udah ini. Tapi kuliah yang Bukan kuliah umum gitu, yang sesuai jurusan gitu, Oh iya. bukan sekolah STT. Iya, janganlah. Kan Karena sudah memang saya berpikirnya kayak gini, sekolah TKJ aja saya nggak tamat karena memang nggak basicnya gitu kan. Makanya di situ saya nggak mau nantinya kecewa dan mengecewakan, dan ujung-ujungnya pasti bakalan ada penuntutan. Karena kemarin itu hampir 2 jam teleponan sama mereka itu kayak, nanti Razi kalau misalkan ada teman-teman dari muslim nih yang bertanya gitu kan atau apa, coba kamu masuk kasih pemahaman. Saya sampai berpikir lagi, buat apa gitu kan. Iya aja saya jawab iya gitu kan. Bahkan kayak kemarin pun semalam saya langsung untuk semalam itu diteleponin sama mereka tuh, kayak suruh ini ada orang kayak gini, ini ada orang yang mau ini gitu kan. Makanya di situ saya nggak terlalu respon gitu. Dan tadi juga ketika satu komal dengan Uniripa, mereka tuh kayak marah gitu loh. Belum deh. Karena Iya. kamu belum deklarasi. Insya Allah pelan-pelan. Umat itu nggak gampang juga deh. Yang Mereka mana manusia. siapa? Muslim apa Kristennya? Ya rata-rata kan. Dari Kristennya. Kristen juga, Iya, Kristen dari juga Kristen. gitu. Bisa Dia sebut nama sempat enggak? sudah Sama nanti. dari Sebutnya anak sudah nggak? Tadi dia live anak dia Kristus sempat itu, naik ke Komala dia sempat Aku. Dan aku dia sama sempat nggak Si anak paham. Kristus yang buka komal ya, yang open cam terus ya. Enggak, tadi tuh dia naik ke Oh, itu Komala Aku Laskar cuma TV ya? say hello doang. Dia masuk terus ngobrol-ngobrol, mungkin karena dia terlihat santun sama aku, dia dimarahin mungkin Siapa sih? Jadi sama memang orang kayak- belakang dia Di gitu. belakang ya, di Jadi japri tekan. kamu ya? Makanya aku Iya. tanya, kamu punya hutang nggak sama mereka, Razi? kalau hutang nggak ada. Ya sudah, alhamdulillah. Berarti tidak ada tanggung jawab kamu terhadap mereka. Oke? Iya. Udah clear itu.
Berarti Haji, kamu saya bebas. pribadi mohon maaf semalam udah kasar ya. Bisa dimaafin kan? Itu recording Ya, sama-sama ya. Recording Yang semua, penting udah karena clear nggak masalahnya boleh ya. tuh. Nanti kalau emang ada kesepakatan dia, Bang Juma dan Kak Romi Ini dari kan boleh, sesuai Bang Romi bisa. Kalau kemarin Bang juga enggak. kan, saya waktu pertama nge-WA beliau gitu kan, kalau bisa ketemu datang ke Makassar kan, cuman karena kondisi kan, mudah-mudahan saya bisa berjumpa ya, walaupun enggak ini juga, saya berharap seperti itu dari dulu tuh kayak bisa ketemu langsung minta maaf sama teman-teman gitu kan, walaupun Ini Allah udah kasih jalan kan? ada sebagian, walaupun istilahnya tuh harus lewat cara seperti ini dulu gitu loh. Kan kita kesini nggak apa-apa Haji. Kita tadi berani kesini tuh karena Iya, kamu jika berani baik bertemu dengan Bang Juma luar biasa loh. Jadi dari kemarin itu memang pas lagi tahu dari di Jakarta itu sebenarnya mau temuin gitu loh. Cuman saya berpikir lagi. Nanti Bang Juma ini mau berangkat naik kereta cepat. Jadi Oh, iya. kan Bang Juma nggak bisa cepat. Habis lebaran saya kesini lagi. Nanti di lebaran Bang Juma sini insyaallah atau ketemu lagi. Untuk habis itu Jawa Barat. Jadi Razi nggak usah takut gitu loh dengan ancaman-ancaman yang bakal masuk ke DM-nya Razi kan gitu kan, baik itu dari TikTok, baik itu dari Instagram atau WA gitu loh, ancaman-ancaman dari pihak sekolah. Jangan takut, tidak boleh takut ya. Kita ada di sini untuk membantu Razi juga, untuk mensupport Razi mengenai Saya minta ini mungkin lewat Bang Zuma atau Bang Romi sampaikan permintaan maaf saya ke teman-teman yang lainnya gitu kan. Kalau kamu udah Walaupun- izin Bang Juma untuk deklarasikan di Komal ataupun di platform YouTube atau dimanapun, insya Allah mereka akan langsung siarkan. saya untuk sementara ini belum, karena memang ada beberapa orang yang memang waktu itu nggak sengaja ya, jadi kayak udah tahu alamat lokasi saya gitu loh. Orang tapi tua Razi minta terutama. maaf ya, minta maaf tadi nggak sengaja kerekam. Minta maaf ya, karena kan adik kita belum dibilangin tadi. Iya. Ya kan? Jadi Tapi langsung langsung dimatiin live-nya. iya. Jadi ada beberapa orang yang udah tahu, dari mereka tuh udah tahu alamat rumah saya terutama gitu kan. Makanya kayak kemarin Mak Lina itu kan Lina Wijaya. mau datang ke rumah katanya. Udah biar saya aja. Saya berpikir pasti mereka dong akan membantu buat ngambil orang tua saya juga gitu kan. Oh, ya udahlah nggak Nanti jadi. kita koordinasi aja Iya, karena koordinasi Bang Juma sama Abi kan- Jabar Ya. ya. Nanti insya Allah Saya juga nomormu mau sekalian Pres. pamit. Iya. Oh, iya. Nomormu saya kasih Abi Jabar ya. Nanti biar supaya bisa diprotek. Langsung balik juga kan? Iya. Betul dong. Nginap lagi. Tidak, pulang. Kita kan langsung Harusnya malam ini aku kalau Ini udah recording ya? nanti kita kan langsung Nginap di di Jakarta sini. kan? Iya, tak usah nginep lagi. Ya begitulah teman-teman saat kemarin ya, Raji mendatangi Bang Zuma. Mendatangi Bang Zuma untuk meminta maaf atas segala kekilafan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Kita tahu bahwa sebelumnya Raji pernah mengancam, ingin menggorok, bayangkan teman-teman, ingin menggorok Bang Zuma. Kenapa dia sampaikan seperti itu? Karena dia ingin menarik simpati dari para Polycardos dan Laskar Polycardos. Kita tahu, Raji sudah dibaptis, sudah murtad dari Islam sebelumnya, tetapi alhamdulillah, hari ini, ya, malam ini, Raji memutuskan kembali kepada fitrahnya, yaitu agama Islam. Kenapa Raji bisa memutuskan murtad? Nanti kita akan ada wawancara eksklusif ya, wawancara khusus dengan Raji, di mana akan terungkap banyak hal teman-teman. Tetapi belum bisa kita publish sekarang, lantaran demi keamanan nyawa Raji sendiri. Ngeri teman-teman, karena ada ya kelompok-kelompok tertentu ini yang memang bisa menghalalkan segala cara agar tujuan mereka tercapai, yaitu menyerang dan juga menghina agama Islam. Jadi kelompok mereka ini memang ngeri teman-teman, harus hati-hati. Dan di sini kita akan buka-bukaan ya, bagaimana mereka itu merekrut orang, bahkan menawari, mengiming-imingi orang dengan segala kenikmatan dunia. Dan inilah yang terjadi kepada Raji, di mana dia berpikir bahwa hidupnya akan enak setelah murtad. Karena memang dijanjikan, oh kamu nanti akan begini, akan begitu gitu kan. Disiapkan untuk menjadi pion, bumper, untuk menyerang agama Islam.
seperti yang dilakukan oleh KC, Effendi Kusman, terus juga Bisul Kubis gitu kan, dan tentu saja Blukus Suntur. Raji berpikir dia akan hidup nyaman seperti mereka, dapat mobil, dapat rumah. Tetapi setelah dilakukan, ternyata janji-janji tersebut tidak ditepati. Kenapa? Karena mereka anggap rupanya Raji tidak menjual. Raji beda dengan Murtadong yang lain, yang dianggap lebih bisa menjual. Ternyata Raji tidak berdampak besar. Ya, tidak berdampak besar dalam menyerang agama Islam. Itulah kenapa terakhir diputuskan si Raji disepak sama mereka. Dibiarkan. Cuman di awal-awal saja diberikan uang, ya diberikan harta benda. Tetapi karena ternyata serangan dia kepada Islam sangat kecil, maka mereka mulai meninggalkan Raji. Nah, itulah Polycarpus ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman Muslim yang di luar sana, belajarlah dari apa yang menimpa Raji. Ya, belajarlah. Jangan gara-gara kalian diiming-imingi, oh nanti kamu akan begini, akan begitu. Nggak segampang itu, coy. Kamu murtad, memang mereka akan berikan banyak hal. Tetapi mereka akan lihat juga, apa dampak kamu setelah murtad? Apakah kamu bisa menghujat Islam dengan luar biasa? Apakah kamu bisa membuat umat muslim panas, marah, seperti yang dilakukan KC Saifuddin Ibrahim? Kalau nggak bisa, ya jangan harap donasinya banyak. Paling dapat remehan doang. Dapat recehan doang, kan begitu. Mereka nggak bodoh, teman-teman. Nggak mungkin Polycarpus ini memberikan sesuatu kepada kalian tanpa timbal balik, tanpa ada udang di balik peyek. Semua ada tujuannya. Bahkan ya, kita tahu pendeta aja ngomongnya apa? Take and give. Ya, pendeta ngomongnya take and give. Artinya nggak ada makan siang gratis, teman-teman. Kamu murtad, memang mereka senang. Mereka pasti akan mendukung. Sama seperti Pak Ibnu Kalam. Murtad, dikasih studio, dikasih uang yang banyak. Pertama dikasih 25 juta. Yang berikutnya 40-an juta. Setelah itu apa? Recehan. Sebulan nggak sampai sejuta dibilang. Pak Ibnu Kalam ditawari. Kalau mau dapat duit banyak, hujat Pak. Hujat Islam. Pak Ibnu Kalam nggak mau. Kalian bisa cek kesaksiannya di channel HMC ya. 2 tahun yang lalu, saya sudah ajak Pak Ibnu Kalam ngobrol, dan Pak Ibnu Kalam sendiri yang ngomong. Dia disuruh menghujat agama Islam. Ya. Para Polycarpus menyuruh dia untuk menghujat agama Islam. Ngeri, teman-teman. Raji juga sama. Ini kan hanya kebodohan dia, berpikir bahwa dia akan menjadi seseorang yang, wah, ya kembali lagi gitu. Kalau kamu memang merasa kamu bisa menghujat Islam dengan luar biasa, bisa membuat umat muslim panas, marah, ya bisa jadi kamu akan dipakai, bisa jadi kamu akan diberikan status ya, khusus lah di tempat mereka ini kan. Bisa auto langsung misalnya jadi apa gitu kan. Nah, kayak Saifuddin langsung jadi pendeta. Si KC langsung jadi misionaris. Wah, luar biasa. Evangelis gitu kan. Aduh. Inilah jadi contoh buat teman-teman sebelah. Ya, bahwa kalian ini cuman bisa mempengaruhi orang dengan uang dan di bawah perut. Dari dulu seperti itu. Perut dan di bawah perut. Selalu seperti ini. Dan ya, inilah kelakuan-kelakuan Polycarpus, teman-teman. Ya, kelakuan Polycarpus. Jadi Raji itu dibiayai. Bahkan tempat kos dia sekarang, ya dia ngekos, itu dibayari oleh Polycarpus. Itulah yang membuat dia ini agak ketakutan. Ya, agak ketakutan karena dia sudah terlanjur menerima banyak hal dari sebelah. Karena kita tahu ya, hutang budi itu dibawa mati. Jadi dia sudah merasa bahwa dia berhutang budi. Dia udah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, semua sama Polycarpus gitu. Jadi kalau dia melawan Polycarpus, dia juga agak bingung gitu. Dan ini sering terjadi ya. Saya ambil contoh istrinya swasta. Ya bagi teman-teman yang nonton dari dulu mungkin udah tahu ya, Joker swasta. Ya istrinya kan kalian tahu sendiri, saya ajak ngobrol, istri keduanya ya. Dia Katolik tapi dia poligami. Dia selalu menghina Islam poligami tapi dia poligami. Istri keduanya itu dari Islam pindah ke Kristen. Kenapa? Saat sakit dibantuin, saat mau melahirkan dibantuin, saat nggak tahu mau ngapain dibukain usaha laundry. Yang biayai siapa? Orang Kristen.
Sehingga dia merasa utang budi dan dia berat untuk kembali kepada Islam. Masih tidak berani melangkah. Walaupun dia cerita kalau subuh-subuh, ya, subuh-subuh tak kenapa dia punya kerinduan untuk sholat. Bahkan dia sampai mau nangis kalau dengar azan subuh. Ya. Azan subuh dia bisa ke masjid yang ada di dekat rumahnya dan liatin. Saya sampai bilang udah masuk ke dalam. Enggak lah, dia bilang. Saya lihat dari jauh aja bang. Sampai seperti itu teman-teman. Jadi ya kembali lagi ya, kalau masalah perut dan di bawah perut ini kita memang agak susah lawan. Tetapi kalau bicara perut ya, ini minimal kita bisa mencegah lah. Jangan sampai teman-teman kita itu sampai kelaparan dan dimurtadkan dengan begitu gampang hanya gara-gara Indomie. Hanya gara-gara iming nasi berapa kilo, beras berapa kilo. Ini kan memalukan. Ya, kita di Islam pun harus introspeksi bagaimana kita membentengi saudara-saudara kita agar jangan gampang dimurtadkan. Itulah kenapa saya bilang di 2024 ini program kita itu memang turun ke lapangan. Dan mohon maaf ini agak terpending lantaran ya kalian tahu sendiri kita lagi banyak agenda termasuk Bang Zuma datang ya. Jadi dari pertama Bang Zuma datang ya setiap hari saya menemani Bang Zuma ya setiap hari. Dan kemarin kita ke Bandung, ini baru pulang. Ini saya baru tiba nih. Baru tiba saya langsung rekam nih sekarang. Ini pun bisa pulang lantaran ya. Lantaran Bang Handi bilang udah pulang saja ya. Namanya Bang Handi agak gimana ya, sudah tua jadi agak mau cepat pulang. Jadi kita di sana cuma 3 hari. Sedangkan si Satli sama Kores maunya itu sampai hari Minggu pagi. Udah kita Minggu pagi aja baru pulang gitu kan. Kalau Bang Handi bilang udahlah pulang aja gitu. Udah 3 hari juga. Nah, jadi ini baru pulang. Teman-teman tahu bahwa kemarin saya sama Bang Handi, Kores menemani Bang Zuma dan Satli ke Bandung. Ya baru teman-teman yang lain nyusul. Ya ada Bang Dewa, Akang Satria, Uni Rifa. Ya mereka menyusul ke Bandung dan kami melanjutkan ke Ciwidey. Ya kami melanjutkan ke Ciwidey untuk liburan. Sedangkan mereka di Bandung, ya mereka mutar-mutar Bandung. Nanti video-video aktivitas yang kami lakukan di Ciwidey, ya bagaimana kami ke Kawah Putih, terus ke Kapal Pinisi, itu nanti akan saya upload di channel yang lain. Nanti saya akan umumkan di komunitas. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat keseruan liburan yang kami lakukan bersama Bang Zuma, jangan lupa ya stay tune di channel Jadid HMC ini, pantangin komunitas. Jadi kalian kalau buat atau lihat video ini ya, kalian bisa tekan ini komunitas ya untuk melihat berita-berita terbaru. Dan jangan lupa juga ya, kita punya satu channel yang jadi channel backup. Bagi teman-teman tolong di-subscribe, nama channelnya HMC News. Ya, ditekan aja. Ini contoh nih ya, ngopi sore bersama Bang Zuma. Nah, nih. Jangan lupa teman-teman di-subscribe ya. 938 masih kurang 62 subscriber. Ya, mohon dibantu teman-teman. Ini kayak ini yang ngopi bersama Bang Zuma. Ya, ini video ini nggak akan kalian dapatin di tempat lain nih, karena memang eksklusif. Hanya saya yang rekam soalnya. Hanya saya yang rekam. Jadi jangan lupa di-subscribe dan dipantangin ya komunitas yang ada di Jadid HMC biar kalian tahu. Ya, biar kalian tahu apa saja aktivitas kami dan bagaimana keseruannya, dan kalian bisa tahu kalau misalnya ada Bang Zuma jumpa dengan para penggemar, ya, para penonton yang ingin bertemu dengan Bang Zuma, ketemunya di mana, acara meet and greet-nya di mana, dan sebagainya, kalian harus lihat di komunitas. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita ada menjual souvenir, merchandise resmi pendebat ya. Ada baju Bang Zuma ini ya, ada baju Bang Zuma, ada baju Bamtri, dan sebagainya. Nama tokonya adalah J-Friends, dapat pesan melalui Tokopedia ini, atau teman-teman bisa pesan melalui nomor WA yang ada di bawah ya, secara manual kalau mau pesan melalui nomor WA. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.